Welcome to Histotrip. Jadi, kami dari kelompok 2 sejarah kelas 11-4 yang beranggotakan saya Dini Salma Nafiah, saya Syakira Zahrani, saya Dina Kanza Isnaini, saya Dina Rasana, saya Zelviana Nur Cahyani, saya Nur Aina Suatufailah, saya Muhammad Ransya Putra, saya Rocky Fadriansyah. Today we're taking you with us to Museum Nasional Sejarah Alam. Pasti kalian penasaran kan apa aja isinya? Let's go! Latar belakang sejarah Museum Nasional Indonesia berawal dari Museum Etnobotan Indonesia yang diinisiasi oleh Profesor Sarwono Prawiroharjo, mantan Kepala LIPI pada tahun 1962. Latar belakang sejarah Museum Nasional Indonesia berawal dari Museum Etnobotan Indonesia yang diinisiasi oleh Profesor Sarwono Prawiroharjo, mantan Kepala LIPI pada tahun 1962. Museum Etnobotan Indonesia diresmikan oleh B.J. Habibie pada tahun 18 Mei 1982 yang berfokus pada pengetahuan masyarakat terhadap tumbuhan.
Oke, selanjutnya di sini ada macan dahan. Macan dahan termasuk dalam ordo Carnivora, kucing-kucingan yang mempunyai gigi taring terpanjang di antara kucing lainnya. Pada lapisan rambutnya atau bulunya terdapat tutul-tutul berbentuk awan. Perkenalkan, nama saya Dini Rasana. Saya di sini akan menjelaskan tentang harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah jenis harimau yang sangat langka dan hanya ada di Pulau Sumatera. Jumlahnya diperkirakan hanya 400-500 ekor pada tahun 2018 dan hidup di Taman Nasional. Sayangnya tempat tinggal mereka rusak sehingga mereka semakin terancam. Halo, saya Rehan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tumbuhan asli Sumatera dan endemik dari pulau tersebut. Jenis ini telah dikembangkan oleh penakar spesialis Indonesia oleh Kebun Botani Dunia. Habitatnya banyak dijumpai sekitar pinggir sungai dan daerah-daerah yang lembab. Oke, selanjutnya ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia termasuk tumbuhan parasit sejati yang tidak berakar, berbatang, dan berdaun. Keberadaannya di alam ditandai oleh munculnya bunga ke permukaan. Tumbuhan ini dikenal dengan sebutan bunga rafflesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan persejarah di dalam gua. Jadi mereka ini tinggal di gua dan di pantai. Karena terletak
dengan sumber makanan. Dan juga mereka sudah percaya dengan kekuatan gaib di alam sekitarnya. Terus mereka juga mulai berkembang, dan di sana tuh ada lukisan tertua yang ada di dunia. Halo, perkenalkan nama saya Rocky Ferdiansyah. Kali ini saya akan mewawancarai tentang Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Sebelumnya dengan Mas Denis. Sebelumnya Kak Denis. Ini saya akan mewawancarai Kak Denis. Apa yang membuat Kak Denis tertarik datang ke Museum Nasain hari ini? Sebelumnya saya kebetulan tertarik aja sama museum ini kan, karena di Bogor ini kan ada beberapa museum ya, kayak museum tanah, pertanian, terus biologi. Nah kebetulan yang belum pernah saya datangi itu museum ini, jadi saya tertarik untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di museum. Menarik ya. Terus koleksi atau bagian mana yang menurut Mas Denis paling menarik? Sejauh ini sih saya baru lihat-lihat beberapa ya, cuman saya sih paling tertarik sama ini, perahu yang ada di belakang ini. Terus apa kesan pertama Mas Denis ketika masuk ke museum ini? Museumnya sih keren ya, karena kan kalau dari luar kelihatannya sepi pengunjung, ternyata di dalamnya juga ramai, terus bersih juga, nyaman. Terus apakah Kak Denis ingin kembali lagi berkunjung ke museum ini di lain waktu? Pasti. Sebelumnya kasih ya, kasih ya Kak. Iya. I'm sorry, can we record while we ask you? Can I record also? It's okay? Yeah, it's okay. Thank you. So sorry, okay. One question? Yeah. How did you find out about the Munasain Museum? How we find it? Yes. We saw the building Mm. and we thought it isn't anymore. So I went to look and then we said come in. So it was a surprise. Surprise. Okay. Did you visit with family, friends, or alone? We're just the two of us at the moment. We've been here. Of we hier alleen zijn. Oh, ja. At the moment we're just the two of us. Our daughter and our grandson is going to Holland already. Okay. Which part of the exhibition did you find most memorable? Oh, wat vond je het mooiste van de... Ik heb een Ruud question. Do you,
the number 3. Yeah. 3. What do you think of the museum atmosphere and facilities? Nee, which one Nou, of the de- exhibition ja, did you die van find most most memorable? Yes. Was er iets wat er echt uitschoot en je zegt van wow, dat vind ik het mooiste? The things about the Blanda About how and de dingen die Nederland ontwikkeld hebben. The Dutch have developed over here and made themselves rich and the Indonesian poor. And from the Maluku, het zijn de Instruments? nee, de peper, zout, Oh, the spicy. spicy. spices. Alright, yeah. No, not spicy. Spices. Spices. Like pepper. and Yeah, I so see. Alright. they exported to Europe because they need it there, and they make themselves very rich. And the Indonesians very The poor. Holland was very rich. Yeah, very rich. Yeah. And I'm glad that in 1949, 1946, 1945, after the war, Yeah. Indonesia, Sukarno said we are free and Yeah. independent. Just for you. Yeah. I'm glad that That it's your the country. time of the Belanda, of the Dutch, is over. Yes. We are now just tourists. We now just spend our money over here. Alright. Okay, so the next question is What do you think of the museum atmosphere and facilities? Oh, the facilities are the good. facilities. And the atmosphere is quiet. quiet. Because there's no other people around. So it's quiet. Yeah, yeah. It is indeed. You make noise. Me too. I'm so sorry. No, it's not. It's not that. Okay. Next, what is your message or thought for the museum unit? Wat is Saya tuli, so I must read. Oh, I'm sorry. I must read the questions. Go on. Number 5. What is your message or hope for the museum management? Oh. Oh, Well, we hope that the building looks more for the people to come in. Yeah, we're coming. Yes, Europe yes. is more. Yeah. More It's cheerful. a very dirty building. When you see the entrance, it's not very inviting. So I thought there's nothing We didn't there. want to go. I want to go in. I said, just look. Just and then look. they came and wow. Wow. Inside is good. Outside is Yeah. maybe better It's kind for of the creepy people. outside. Yes, yes, yes. Okay. So you hope the management building will be better, will be improved Yes. from now To invite the people. to invite more Yes. people Yes. there. But the government has to do it, Yeah. I think. Ah, And the city of Bogor has to, Yeah. for the tourists, this is very interesting. Also, everything is in Bahasa. yeah, yeah, yeah. Yeah. They have to translate. Yeah. In English. There's no Sometimes translation. on the floor, there's in second Bahasa English. So Ah, but it is, for us as tourists, as we don't know what Bahasa, it's better for us to understand more of this. Yeah. I have always to my Google Translate and put it in, and then I can read it. Yeah. okay. So you think the management should add more translation to the explanation so the tourists can understand what it means? Okay. Alright. That's important, I think, for the tourists. Alright. Thank Okay. you. That's all the questions. Okay. That's all the questions. Thank More you so questions? much. Oh, more questions. More questions? Okay, No, thank There's you. no questions. It's And enough. and what school are you on? What is this in the task you have to do?
we have to observe the museum and write some paper about it. Okay. And we have to take a video and edit it. And then we have to interview some people on here, some visitors on the museum. But we are so glad we have the visitor in the museum because at the first glance at the building outside, we clearly think there are no visitors. But we are here. You are here. Okay, so that is thank you. I want to. salah satu edukator dari Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Sebelumnya dengan Bapak Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Haidar Iksan dan saya bertugas di sini sebagai edukator dari museum ini. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan pertamanya, apa peran utama Bapak sebagai edukator di museum nasional ini? Oke, peran saya sebagai edukator tentu saja sudah ada SOP-nya ya. Dan yang saya lakukan di sini satu yaitu merancang atau mengedukasi pengunjung terkait konten yang ada di museum ini. Dan juga saya beserta tim juga merancang kegiatan permusiuman, misalnya kegiatan tentang kebudayaan yang terkait dengan konten yang ada di museum ini, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang berbasis edukasi. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara museum menyampaikan informasi agar mudah dipahami? Kalau cara museum agar mudah diterima oleh pengunjung itu tentu saja peran dari edukator dan juga pemandunya. Jadi pemandunya yang menyajikan agar pengunjung itu mengerti serta mendapat wawasan yang ada di museum ini. Ada koleksi atau pameran mana yang biasanya paling diminati pengunjung? Yang paling diminati pengunjung itu menurut saya pribadi itu area temporer. Pameran temporer di sana itu ada koleksi tentang pemanfaatan pohon gaharu
pemanfaatan tentang rempah. Nah itu pengunjung itu bisa mencoba aroma dari rempahnya dan bisa tahu rempah itu untuk dijadikan apa. Misalnya rempah yang kita tahu itu kan rempah buat bumbu masakan aja ya. Ternyata ada rempah yang bisa jadi bahan baku rokok, campuran, ada juga yang buat kosmetik, ada juga yang buat obat. Nanti di sana itu bisa mencoba semua. Gitu. Dan hasilnya pengunjung bisa tahu kenapa rempah-rempah itu harganya mahal. Gitu. Apa tantangan yang sering dihadapi dalam edukasi? Kalau tantangan dalam mengedukasi sampai saat ini menurut saya itu hampir nggak ada, karena memang museum ini itu kan punya tema ya. Jadi si pemandu dan edukatornya bekerja sama bagaimana teknik pemanduan agar konten dari museum ini diterima oleh pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak apa harapan terbesar museum terhadap generasi muda yang datang berkunjung? Harapan saya kalau ada anak-anak muda kesini jangan cuma masuk foto-foto aja, tapi dibaca semuanya kontennya, karena bagaimanapun juga ini bukan cuma buat generasi kalian aja, tapi untuk seluruh dan saya pribadi. Kebiasaan masyarakat Indonesia itu kebiasaan grup, apa bacanya artinya cuma selewat yang menurut mereka tertarik ya dilihatin, tapi nggak dibaca deskripsinya. Bahkan ada yang lucu lagi, rata-rata pengunjung itu nggak mau baca tapi punya megang. Itu yang harus dirubah dogmanya, karena mau gimana pun generasi kalian itu atau kita ini memang harus tahu soal literasi, jadi harus paham. Itu kalau harapan saya pribadi, jadi lebih aware. Kalaupun pengunjung museum ini sedikit, misalnya 7 orang dalam satu hari, tapi 7 orang itu bisa baca semua dan dapat apapun konten yang ada di museum ini, itu kita udah apresiasi banget, udah alhamdulillah gitu. Cukup? Oke, semoga membantu ya. Sama-sama. Jadi kesimpulannya, mengunjungi museum sejarah alam dapat memberikan pengalaman berharga karena kita dapat menambah wawasan tentang kekayaan alam, sejarah kehidupan, keanekaragaman hayati, serta pentingnya menjaga lingkungan. Koleksi yang dipamerkan tidak hanya menampilkan fosil, flora, fauna, tetapi juga mengajarkan hubungan manusia dengan alam sejak dahulu hingga sekarang. Dari kunjungan ini, kita dapat menyadari betapa pentingnya melestarikan alam untuk kehidupan generasi mendatang serta menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan alam dan budaya bangsa. Sebagai upaya meningkatkan peran Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia atau MUNASAIN dalam edukasi dan pelestarian alam, disarankan museum ini dapat mengembangkan program-program interaktif yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum, dan menambahkan koleksi spesimen flora, fauna, dan geologi yang lebih beragam, termasuk spesies langka dan endemik Indonesia, dan perawatan museumnya yang harus diperhatikan dari bangunan hingga koleksi bangunannya.
jadi bagian dari petualangan seru hari ini. Semoga vlog ini cukup bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye!